kita bahas yuk. Di jagat internet Indonesia sekarang ini, ada satu fenomena yang benar-benar ngebelah penonton. Live stream maratonnya Reza Yabe Arab. Ini acara yang buat sebagian orang bikin geli banget, tapi buat sebagian lainnya, ini udah kayak rumah sendiri. Jadi, pertanyaannya kan simpel sebetulnya. Gimana bisa satu konten yang sama dapat reaksi yang bedanya kayak langit dan bumi? Sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam siaran maraton ini sampai bisa jadi bahan omongan panas di mana-mana? Yuk kita coba cari tahu. Nah, di satu sisi, ada reaksi yang kayak gini nih. Komentar belak-belakan dari netizen yang nunjukin rasa jijik atau ya cringe yang dirasain banyak orang pas nonton kelakuan Arab. Dan sentimen kayak gini tuh kenceng banget suaranya. Tapi di sisi yang lain, ada perasaan yang sama kuatnya, tapi kebalikannya 180 derajat. Buat sebagian penonton, siaran ini tuh bukan sekedar hiburan, tapi beneran jadi teman di saat sepi. Beda banget kan? Jomplang. Nah, kita bakal coba bedah dua sisi ini. Oke, kita mulai dari yang nggak suka dulu ya. Sebenarnya apa sih yang bikin para kritikus ini keganggu banget? Nah, akar dari semua tuduhan cringe ini bisa kita rangkum dalam satu istilah, kompleks karakter utama anime. Jadi, apa sih maksudnya kompleks karakter utama anime itu? Gampangnya, ini tuh julukan buat orang yang kelakuannya terasa dibuat-buat, lebay, dramatis, seolah-olah dunia tuh berputar di sekeliling dia, persis kayak tokoh utama di anime. Nah, para kritikus ngerasa Arab tuh nunjukin semua ciri-cirinya. Contohnya nih, salah satu yang paling sering diungkit. Momen di mana Arab dituduh bangun tidur dengan dramatis seolah-olah baru abis mimpi buruk. Buat yang gak suka ini tuh kelihatan banget aktingnya dan sengaja dibuat-buat cuma buat konten. Terus ada lagi pas lagi main game. Ketika yang lain lagi pada serius, sikap Arab yang kelewat santai dan kayak nggak peduli itu dianggap sebagai bentuk arogansi. Kesannya tuh kayak karakter utama yang ngerasa dirinya paling jago dan di atas yang lain. Ya, bikin sebagian orang jadi kesel. Nah, ini mungkin momen yang paling aneh dari semuanya. Waktu temennya, si Gary lagi masak, tiba-tiba ada suara AI yang jadi narator dan bilang, Gary sedikit bangga. Adanya narasi aneh ini makin nguatin kesan kalau Arab tuh lagi sengaja nyiptain sebuah cerita tentang dirinya dan teman-temannya. Biar makin kerasa nggak pantesnya, para kritikus bahkan sampai ngebandingin umur dia sama tokoh publik lain, misalnya pemain bola Boa Solosa. Intinya mereka mau bilang, di umur yang sama, kelakuan Arab itu dianggap nggak dewasa banget. Oke. Sampai sini, kalau kita dengerin dari sisi yang kontra, kayaknya jelas banget ya kenapa orang nggak suka. Aneh, dramatis, pokoknya cringe. Tapi, justru di sini muncul pertanyaan yang jauh lebih seru. Kalau emang seburuk itu, kenapa ratusan ribu orang malah nonton, ngedukung, bahkan suka banget sama konten ini? Nah, sekarang kita lihat dari kacamata yang beda. Soalnya, di balik semua tuduhan cringe tadi, ada sebuah komunitas yang justru tumbuh subur dan ngerasa dapat banyak hal berharga dari kekacauan maraton. Buat para pendukungnya, ini bukan soal aneh-anehan di permukaan. Mereka dapat hal-hal yang positif banget. Banyak yang ngerasa ditemenin pas lagi sepi. Terus, ini juga ngebantu UMKM kan, atau usaha-usaha kecil buat promosi. Bahkan, ada yang bilang mereka jadi belajar buat lebih tahan banting sama hujatan online. Intinya, mereka nemuin rumah, nemuin komunitas. Nah, yang menarik banget tuh aspek ekonominya. Coba bayangin, cuma dengan donasi sekecil Rp20.000, sebuah usaha kecil bisa promosiin produknya di depan ribuan penonton. Ini kan cara promosi yang terjangkau banget. Coba deh kita bandingin. Kalau mau endorse ke influencer lain, siap-siap aja keluar jutaan. Dan biasanya kaku, udah direncanain. Nah, di Marapeton, mulai dari 20.000 perak, promosinya bisa spontan apa adanya, dan justru karena itu seringkali malah lebih ngena ke penonton. Dan ini poin kuncinya, koneksi emosional. Testimoni kayak gini nunjukin kalau dampaknya tuh dalam banget. Buat anak kos yang pulang kerja capek dan sendirian, tontonan ini udah kayak temen ngobrol. Bukan lagi sekedar tontonan, tapi beneran jadi pengisi kekosongan. Oke, jadi sekarang kita punya dua kubu yang jelas banget kan? Kubu pembenci yang bilang ini cringe, dan kubu pendukung yang nembuin komunitas. Tapi, gimana kalau ternyata dua kubu ini saling berhubungan? Mari kita lihat mesin yang sebenarnya bikin Marapython ini jalan. Kutipan ini ngasih kita petunjuk penting. Ternyata banyak orang, termasuk yang nggak suka, nonton itu karena penasaran. Penasaran sama interaksi antara Arab dan para pembencinya. Jadi hujatan itu sendiri malah jadi bagian dari tontonan yang menarik. Aneh kan? Ini ngebentuk sebuah siklus yang
Jujur aja jenius. Gini cara kerjanya. Pertama, Arab ngelakuin sesuatu yang aneh. Kedua, para haters langsung gerak cepat, motong adegan itu jadi klip buat ngejek dia. Ketiga, klip ejekan itu jadi viral, dan malah jadi marketing gratis. Keempat, orang baru yang lihat jadi penasaran. Kelima, mereka datang nonton live stream aslinya. Hasilnya, penontonnya malah nambah. Terus aja muter kayak gitu. Coba kita mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Fenomena Mara Flupton ini mungkin bukan cuma soal satu orang aneh di internet. Mungkin ini adalah pertanda tentang bagaimana cara kita mencari hiburan di zaman sekarang ini lagi berubah. Dan yang paling bikin mikir adalah kemungkinan semua ini disengaja. Arab mungkin cukup pintar buat sadar kalau kelakuan anehnya itu pasti bakal dipotong, disebar, dan akhirnya malah jadi promosi gratis. Di era media sosial, memancing reaksi, apapun itu, suka atau benci, adalah cara paling cepat buat jadi viral. Tabel ini ngegambarin pergeserannya dengan jelas banget. Hiburan model lama tujuannya biar disukai semua orang, kontennya rapi, promosinya bayar. Model Marapton ini kebalikannya. Tujuannya bukan buat semua orang, tapi buat koneksi yang dalam sama komunitasnya. Pemasarannya, ya dari klip-klip viral buatan haters tadi. Kontennya mentah, kacau, dan suksesnya bukan diukur dari rating positif, tapi dari tingginya interaksi, mau itu pujian atau hujatan, nggak jadi masalah. Jadi, ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar. Apakah kita lagi ngelihat lahirnya sebuah model hiburan baru, di mana kontroversi itu sendiri yang jadi kontennya? Di mana bikin orang marah atau ngejek, itu ternyata lebih berharga daripada sekedar disukai? Mungkin fenomena Marapton ini bukan cuma tentang satu orang, tapi cerminan buat kita semua.